Teka maf manokan monen menorok kudus singkanan amin. Salve fratres te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Nekaf mese ansauf mese. Malam ini kita akan berbicara tentang purgatori, doktrin yang tidak disukai oleh Protestan, tapi tetap dipakai substansinya. Namanya diganti karena terlalu Katolik dan mengingatkan luka sejarah abad ke-16. Ketika seorang pendeta dengan getolnya membantah purgatori, justru semakin terlihat bahwa dia hanya mau mengubah namanya menjadi nama yang tidak Katolik, harus nama Protestan. Makanya kita bertanya, sesudah membuang 7 kitab, kamu mau ganti apa lagi? Katekesi kita pada malam hari ini adalah tanggapan terhadap pengajaran tentang purgatorium dari pendeta Dicken Gadas, dan saya menunjukkan bahwa ada beberapa pengajaran yang benar, yaitu bahwa final sanctification itu penting untuk orang beriman, bukan? Nah, kenapa kok tiba-tiba tidak mau dengan bahasa Latin? Kan selama ini selalu pakai sola scriptura, sola fide, solus Christus, tapi tiba-tiba sampai purgatori pilih bahasa Inggris, final sanctification. Cukup pakai bahasa Latin yang ada, purgatorium, selesai. Oke ya, pakai purgatorium kenapa? Sola scriptura, sola fide, tapi sampai purgatorium mau pakai bahasa Inggris, final sanctification. Kenapa tiba-tiba kok alergi dengan bahasa Latin? Padahal slogan kamu 555-nya itu dalam bahasa Latin. Oke. Itu pengantar, mari kita mulai dengan katekesi pada malam hari ini. Ya, pertanyaannya kenapa ya tiba-tiba sola-solaan itu pakai bahasa Latin, tiba-tiba sampai pemurnian akhir kok nggak mau pakai bahasa Latin lagi. Kan pakai bahasa Latin sama sih, purgatorium. Oke. Purgatori dan final sanctification. Pendeta Dicken Gadas ternyata tidak membantah, dia hanya mengganti nama. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Ya, pendeta Dicken Gadas dan kawan-kawan, ya, lebih tepat, mereka tidak membantah, mereka hanya mengganti nama, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Romo Bayu, kalau final sanctification atau purgatorium kalau dalam bahasa Latin ini tidak diterima, maka surga akan menjadi tempat penuh dengan orang berdosa, orang yang tidak murni, kan? Nah, oke, video terakhir dari pendeta Dicken Gadas, nanti selanjutnya kita sebut sebagai Om Sius untuk tidak usah terlalu menyebut pribadi orang. Kita personifikasi sebagai Om Sius, nama panggilan dari sebuah akun anonim dengan nama lengkap Potasius Pecah Belah. Oke. Jadi bantahan dari pendeta ini terhadap purgatori tampaknya sangat ramai, tetapi pusatnya rapuh. Ya, dia menolak purgatori Katolik dengan mengatakan bahwa teks-teks seperti 1 Korintus bab 3 ayat 15, Matius bab 12 ayat 31 sampai 32, Matius bab 5 ayat 25 sampai 26, 1 Petrus bab 1 ayat 7 dan 2 Makabe bab 12 ayat 39 sampai 45 tidak mengajarkan purgatori secara eksegetis. Menurut penolakan Protestan pada umumnya, 1 Korintus bab 3 ayat 15 dianggap tidak berbicara tentang penyucian jiwa setelah kematian, melainkan tentang ujian terhadap karya tiap orang di hadapan Kristus. Matius 12, 31 sampai 32 dan Matius 5, 25, 26 dipahami sebagai kiasan tentang penghakiman dan pembebasan dari dosa dalam kehidupan sekarang, bukan tentang proses setelah kematian. Kemudian, ya kita hargai tafsir mereka ya. 1 Petrus bab 1 sampai 7 dianggap bicara tentang ujian iman selama hidup, sementara 2 Makabe 12, 39 sampai 45 sering ditolak sebagai dasar karena tidak diakui sebagai kitab suci dalam kanon Protestan. Kanon Protestan ini siapa yang buat ya? Konsili apa yang membuat kanon Protestannya? Aku masih bertanya-tanya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Kanon Protestan itu dibuat oleh siapa ya?
Dia juga menegaskan bahwa purgatori bertentangan dengan kesempurnaan penebusan Kristus, karena dalam purgatori manusia seolah-olah masih harus dihukum dan membayar sisa hutang dosa. Protestan, kalau mau belajar, dengarkan ajaran Katolik yang sesungguhnya. Jangan ikut pamflet hoax anti-Katolik, berbahaya. Kalau menjadi orang Kristen, dengarkan ajaran Kristen dari Gereja Kristus yang sejati, yaitu Gereja Katolik. Nah, ada satu hal yang justru membalik seluruh serangannya. Om Sius sendiri pernah menyebut adanya final sanctification, ya kan? Sebelumnya, video sebelumnya, juga sebagai tanggapan terhadap Romo Bayu. Final sanctification. Dan di situ sebenarnya kuncinya. Tangkap dia di situ, pegang ekornya di situ. Kalau dia mengakui adanya final sanctification, maka dia sudah mengakui persoalan dasar yang hendak dijawab oleh doktrin purgatori. Orang percaya yang mati dalam Kristus, tetapi belum sempurna sepenuhnya, harus disempurnakan sebelum masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Selesai kan? Oke? Selesai. Dan disitulah kuncinya. Ya. Itu persoalan dasar sudah sama. Ya. Jadi dengan kata lain, dia menolak nama Katoliknya, tetapi menerima problem teologisnya. Ya. Dia menerima problem teologis. Apa itu purgatori? Purgatori bukan neraka. Ya. Purgatori bukan kesempatan kedua. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang bilang itu kesempatan kedua, dia strawman. Purgatori bukan tempat orang berdosa berat dinegosiasikan ulang supaya bisa masuk surga. Strawman kalau bilang itu. Purgatori bukan tambahan terhadap salib Kristus. Strawman. Ya, dengarkan orang Katolik bicara. Purgatori adalah pemurnian final sanctification. Bagi mereka yang mati dalam rahmat Allah, tetapi belum sepenuhnya dimurnikan dari akibat dosa dan ketidaksempurnaan kasih. Yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah keadaan di mana seseorang yang telah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Allah melalui iman kepada Kristus, sehingga dia tidak lagi berada dalam dosa berat yang memisahkan diri dari Allah. Ya, sementara itu dimurnikan berarti dibersihkan atau disempurnakan dari ketidaksempurnaan, luka batin atau kecenderungan dosa yang masih menempel, sehingga kasihnya menjadi benar-benar murni dan siap masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Orang Protestan melalui DEK itu hanya menyebut final sanctification. Itu hanya kata kosong tanpa mampu menjelaskan apa yang dibuat Tuhan di situ. Apa yang dibuat Tuhan ketika kamu mati? Gendong kamu, cium kamu, tinju kamu, itu tidak dijelaskan. Ya, masalahnya di situ. Kamu tetap terima purgatori, tapi penjelasan seperti Katolik kamu tidak mau. Karena apa? Kopor Protestan itu kurang muat, terlalu kecil, tidak bisa muat seluruh kekristenan. Orang yang masuk purgatori pasti selamat. Dia bukan sedang menunggu keputusan apakah masuk surga atau neraka. Keputusan itu sudah jelas, dia milik Allah. Tapi karena tidak ada yang najis bisa masuk ke hadirat Allah, maka dia dimurnikan oleh Allah sendiri. Ya. Jadi purgatori bukan tentang mengubah orang terkutuk menjadi selamat. Purgatori adalah tentang menyempurnakan orang yang sudah selamat. Protestan siapa yang sudah sempurna dan imakulata di dunia? Begitu mati, apa yang Tuhan lakukan? Ya, kamu bilang final sanctification. Maksudnya apa? Diapakan? Dihalusinasikan begitu. Bahasa paling ringkasnya seperti ini. Purgatori adalah final sanctification dalam bahasa Katolik. Begitu. Mari kita lihat dasar biblis pertama. Siapa yang bilang tidak ada dasar biblis purgatori? Ya, 1500 tahun sudah percaya itu. Kamu baru muncul abad ke-16 kok sok lebih tahu tentang kekristenan. Itu membuat saya heran dan merasa absurd sekali orang-orang ini. Dasar biblis yang pertama, tidak ada yang najis masuk hadirat Allah. Kalau kau bejat total, jangan harap selamat. Hanya karena iman saja, tidak ada. Kamu harus ditransformasi. Kitab Wahyu berkata,
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, apalagi kalau bejat total. Wahyu bab 21 ayat 27. Ini prinsip dasar. Surga bukan tempat manusia membawa sisa-sisa kecemaran batin. Surga adalah persekutuan sempurna dengan Allah yang kudus. Masalahnya, banyak orang percaya mati dalam kasih kepada Kristus, tetapi belum sepenuhnya sempurna, ya kan? Orang-orang yang kamu cintai, ibu kamu mungkin, ya, mati dalam kasih kepada Kristus. Tapi apakah ibu kamu sama sekali orang yang tanpa salah sedikit pun, sehingga bisa langsung masuk surga? I don't believe, ya. Masih ada egoisme, masih ada luka batin, masih ada keterikatan, masih ada kemarahan, masih ada kesombongan halus, cinta diri yang belum habis dibakar, dan ketidakteraturan kasih. Ini kita harus lanjut ke teologi moral, ya, tapi sudahlah. Maka pilihannya hanya 3, bro. Pertama, orang itu masuk surga dengan ketidaksempurnaannya, dan ini mustahil, karena Wahyu 21 ayat 27 menolak itu. Pilihan kedua, orang itu masuk neraka. Ini juga salah, karena dia mati di dalam rahmat Allah. Dia tidak terlalu bejat total untuk terlempar keluar dari Allah. Yang ketiga, Allah menyempurnakan dia. Inilah purgatori. That's it. Ya, jadi perlu dicatat, ada beberapa perbedaan nuansa antara pemahaman Protestan tentang final sanctification dan doktrin Katolik tentang purgatori. Dalam tradisi Katolik, purgatori dipahami sebagai post-mortem sanctification, ya, suatu keadaan sesudah kematian di mana jiwa dimurnikan secara aktif oleh Allah sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Sementara dalam banyak tradisi Protestan, final sanctification sering dimengerti sebagai pemurnian yang terjadi secara instan simsalabim sekaligus pada saat kematian atau kebangkitan, dan tidak selalu diasosiasikan dengan suatu proses atau keadaan tersendiri setelah kematian. Jadi semacam halusinasi begitu. Ada seorang pendeta, saya pernah menjelaskan bahwa memang di Protestan versinya itu ada purgatori. Tapi purgatori itu berlangsung seperti ketika Yesus menyembuhkan orang. Jadilah engkau tahir. Pada saat itu juga jadilah dia tahir. Jadi menurut dia, orang yang mati belum dalam keadaan sempurna, begitu bertemu dengan Yesus, Yesus langsung bilang, jadilah engkau suci. Simsalabim, masuk surga. Jadi orang Protestan itu hebat, ya. Tinggal Tuhan hanya bilang, kamu jadi suci, dia langsung jadi suci. Bagus juga. Ada yang mau jadi Protestan, silahkan, ya. Tuhan hanya bilang saja kau suci sudah, kau gas di situ. Kan Tuhan kan bilang, jadilah kau suci. Selesai. Mau apa lagi? Ya. Itu namanya forensic justification, ya. Ya. Tuhan hanya bilang, sekarang kau suci. Kau suci meskipun ajarannya bahwa bejat total, tapi toh nanti kamu akan jadi suci. Ya, sudah, jangan masuk ke situ saja. Tidak perlu pikul salib lagi di situ. Ya, bahkan salib saja dipreteli. Tuhan Yesus yang menderita sengsara itu dianggap itu biasa. Yang penting dia bangkit. Ya. Jadi final sanctification ini sebenarnya dari tradisi Reformed sendiri itu dipahami sebagai tindakan Allah yang langsung dan tuntas pada saat kematian atau kebangkitan, tanpa adanya keadaan pemurnian terpisah. Mereka menekankan kedaulatan Allah dan keselamatan penuh oleh karya Kristus semata, sehingga tidak menerima adanya proses pasca kematian. Jadi tepat ketika ungkapan seperti boneka pencet, itu memang lahir dari tradisi Reformed, Deckengades dan kawan-kawan. Mereka itu boneka pencetnya Tuhan. Selama hidup bejat total, begitu dia mati Tuhan langsung pencet, dia langsung masuk surga. Boneka pencet. Ini kan istilah mereka sendiri kan. Jadi ya, mereka itu boneka pencet di tangan Tuhan. Tuhan pencet kau masuk neraka, pencet kau masuk surga. Selesai. Begitu. Dalam tradisi Lutheran,
Meski serupa dengan reformed dalam menolak purgatori, tetap ada pengakuan akan pemurnian terakhir. Ya, Lutheran masih mirip-mirip Katolik lah, masih lebih dekat ke Katolik. Dan biasanya dipandang sebagai transformasi seketika ketika jiwa berjumpa dengan Kristus. Kaum evangelikal itu sebutan untuk Protestan Amerika yang ya aktif tele-evangelik mewartakan, terutama di kalangan free evangelical dan sebagian besar baptis. Ya, tadi yang saya jelaskan itu dari seorang pendeta yang mengaku dari baptis, cenderung menekankan kepastian keselamatan dan pengudusan akhir yang terjadi langsung ketika orang percaya meninggal, tanpa perantara proses pembersihan. Manusia macam apa itu ya? Tuhan langsung tekan tombol, langsung dia bersih. Hampir semua tradisi Protestan arus utama menolak gagasan tentang adanya ruang atau keadaan transisi seperti purgatori, dan menolak praktik doa untuk orang mati. Nah, Katolik justru menekankan adanya kerjasama manusia dalam proses pemurnian ini melalui doa dan devosi, termasuk doa bagi jiwa-jiwa di purgatori. Sedangkan Protestan umumnya menolak praktik doa untuk orang mati. Orang dawan bilang, naneho derita. Itu derita loe, begitu. Dengan demikian, meskipun keduanya mengakui perlunya pemurnian akhir, final sanctification, perbedaan utama terletak pada cara, makna, dan implikasi teologis dari proses tersebut. Ya, jadi bukan ada atau tidak ada di Alkitab, tidak. Pola pikirnya sudah berbeda, metafisikanya sudah berbeda. Pemahaman tentang apa itu Tuhan, apa itu rahmat, apa itu kasih, apa itu surga, itu mempengaruhi semua. Bukan soal ada ayat atau tidak ada ayat. Mari kita lihat dasar biblis yang kedua. Allah menyelesaikan karya pengudusannya. Dia tidak lepas ke stagae begitu. Begitu mati langsung sudah, saya mau ke kudus kau, masuk surga sudah. Mau buat apa lagi? Kau mati juga? Begitu kah? Paulus berkata seperti ini, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi bab 1 ayat 6. Ayat ini penting. Tuhan tidak memulai pengudusan lalu berhenti di tengah jalan gara-gara kau kena tabrak motor lalu mati. Ya, karena ugal-ugalan di jalan, orang tabrak bawa pi UGD sampai selamat, Tuhan langsung berhenti, sudah tidak usah, sudah masuk surga sudah. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kematian itu tidak menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Buat kamu sampai kudus, bukan begitu kau mati langsung sudah. Tuhan angkat engkau, dia sudah mati, ini mau kudus buat apa? Mari sudah. Coba kamu pikirkan baik-baik. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang mati sebelum proses pengudusan itu tuntas secara sempurna? Ingat, sempurna, tidak ada najis sekecil apapun masuk ke dalam surga. Apakah kematian otomatis menguduskan? Terpisahnya jiwa dan tubuh langsung otomatis oh, kalau begini berarti ada sisa-sisa manikeisme di sini, gnostikisme. Bahaya. Tubuh adalah penjara jiwa. Apakah kematian otomatis menguduskan? Orang yang belajar filsafat Plato pasti tahu, ini ada sisa-sisa platonik di sini. Tubuh adalah penjara jiwa. Jadi begitu kau kena tabrak dan mati, kau langsung suci, masuk surga. Karena tubuh kau yang selama ini berdosa kan? Waduh. No, kematian bukan juru selamat. Ingat, kematian bukan juru selamat. Kematian itu tidak menyelamatkan kamu, tidak menyempurnakan kamu. Apakah dosa dan ketidaksempurnaan bisa masuk surga? Tentu saja tidak, bukan? Apakah Allah membuang orang yang mati dalam rahmatnya hanya karena belum sempurna? Tidak juga. Nah, jawabannya, Allah sendiri menyelesaikan pengudusan itu. Ya kan? Setuju? Itulah yang disebut final sanctification. Dan kalau final sanctification terjadi setelah hidup duniawi ini selesai, pasca kematian, maka substansinya itu, hakikatnya itu sudah masuk wilayah purgatori. Kita bicara metafisik ya, jangan terlalu mana apinya, terbuat dari gas apa, atau kayu api apa, kayu kusambi kah, atau kayu cemara, tidak. Ya, kita sudah masuk ke dalam wilayah purgatori, sudah tangkap ya posisinya. Om Sius kita itu, Om Sius tanpa kumis itu tidak bisa berkata bahwa purgatori menghina salib. No.
lalu pada saat yang sama menerima final sanctification. Ya, karena itu Romo Wahyu sudah menegaskan seperti itu. Kalau kamu menolak final sanctification, berarti surga itu penuh dengan orang yang bejat total, orang yang memang baik-baik tapi belum sempurna. Karena final sanctification juga terjadi setelah orang dibenarkan dan ditebus oleh Kristus, bukan? Kalau final sanctification tidak menghina salib, maka purgatori juga tidak otomatis menghina salib. Hanya karena namanya dalam bahasa Latin langsung menghina salib. Terlalu le. Begitu. Nah, mari kita lihat dasar biblis yang ketiga, 1 Korintus bab 3 dan api yang menyelamatkan. Paulus menulis seperti ini kepada jemaat di Korintus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kalau pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, 1 Korintus bab 3 ayat 13 sampai 15. Coba cek ulang, jangan sampai salah. Ini teks yang sangat-sangat mengganggu bagi anti purgatori. Kenapa? Karena ada 4 unsur yang ada dalam teks ini. Ada orang yang diuji, ada api, ada sesuatu yang terbakar, dan orangnya tetap diselamatkan. 4 unsur. Ada orang yang diuji, ada apinya, ada sesuatu yang terbakar, dan orangnya tetap diselamatkan. Ini bukan neraka, karena orang itu selamat, ternyata orangnya tetap diselamatkan. Jadi bukan neraka. Ini bukan penghukuman kekal, karena ia keluar sebagai orang yang diselamatkan. Ini bukan sekedar dekorasi metaforis tanpa arti, karena Paulus mengatakan orang itu menderita kerugian. Jadi bukan sekedar dekorasi metaforis. Nah, Om Sius tanpa kumis mencoba menghindar dengan berkata seperti ini. Yang diuji adalah pekerjaan, bukan orangnya. Nah, dalam cara baca seperti Om Sius ini, kata pekerjaan di 1 Korintus bab 3 ayat 13 sampai 15 dianggap merujuk hanya pada hasil atau karya eksternal. Sehingga peristiwa pengujian dengan api dinilai tidak berdampak pada pribadi si pelaku, tetapi sekedar pada apa yang dia lakukan selama hidup. Hati-hati, ini antropologinya anjlok, jeblok, keblusuk. Bahasa Jawa kalau keblusuk artinya, ini antropologinya keblusuk. Keblusuk itu apa? Ada yang bisa tanggap keblusuk. Kemudian kita punya kata dipinjam ke dalam bahasa Indonesia menjadi blusukan. Ini antropologinya keblusuk, ya. Apa? Eksposisi yang seperti ini itu api pekerjaannya, bukan orangnya. Eksposisi seperti ini kerap muncul dalam tafsiran Protestan dengan menekankan pemisahan tajam antara subjek orangnya dan objek karyanya. Bandingkan dengan tafsiran mereka terhadap tu es Petrus et superhang Petram edificabo ecclesiam. Mereka bilang itu bukan Petrusnya, tapi pengakuan Petrusnya. Oh ya, pengakuannya melayang-layang di mana? Kok enggak ada hubungan dengan Petrus? Ada subjeknya orang, ada objeknya karya. Demikian pula dalam hal ini, ya, pekerjaan itu orang yang mengerjakan, kan? Orangnya dan karyanya, sehingga menegaskan bahwa eksposisi Protestan, keselamatan pribadi orang percaya sudah terjamin, sementara kerugian hanya berbicara tentang hilangnya upah, bukan tentang pemurnian pribadi pasca kematian. Pemisahan ini terlalu mekanis, ya. Dalam kitab suci, khususnya dalam tulisan Paulus, pekerjaan seseorang menyatakan kualitas dirinya. Karya dan buah hidup seseorang tidak berdiri terlepas dari pribadi, tetapi merupakan ekspresi ungkapan langsung dari iman, kasih, dan orientasi hatinya kemana. Ya, banyak penafsir baik Katolik maupun Protestan melihat bahwa api pengujian dalam ayat ini bukan hanya soal kehilangan upah eksternal, tetapi suatu proses yang menyentuh aspek eksistensial dan spiritual manusia.
keberadaan dan kerohanian manusia itu. Ya, misalnya seorang scholar Bible, Anthony C. Tilston, ya, menegaskan bahwa kategori api dan kerugian di sini melibatkan dimensi relasional antara manusia dan Allah, bukan sekedar audit administratif. Macam apa? Petugas-petugas yang sekarang sering audit sekolah-sekolah untuk akreditasi itu. Dia datang, orang bisa vermak sedikit. Padahal audit yang sebenarnya itu yang kehidupan sehari-hari suatu lembaga itu. Bukan pada saat persiapan datang lalu periksa berkas-berkas. Ya. Kalau pekerjaan seseorang terbakar dan dia menderita kerugian, itu menyentuh pribadi, bro. Paulus tidak sedang bicara tentang audit bangunan kontraktor. Dia sedang bicara tentang kualitas hidup orang di hadapan Allah. Ya. Nah, Om Sius tanpa kumis juga berkata bahwa peristiwa itu terjadi pada Dies Domini, hari Tuhan, bukan intermediate state. Tetapi ini tidak membatalkan purgatori. Ya. Dalam iman Katolik, purgatori adalah keadaan sementara yang dialami jiwa setelah kematian sebelum masuk ke kemuliaan surga. Ya. Jadi intermediate kegagalan Om Sius kita ini adalah intermediate state, itu macam dia memahami periode intertestamental itu seolah-olah ada satu jangka waktu kronologis manusia. Tidak. Kalau pemahaman seperti itu berarti salah. Sesudah kehidupan di dunia ini, manusia beralih ke dimensi yang melampaui ruang dan waktu. Jadi jangan dihitung sebagai waktu antara di mana, itu salah. Ya salah, metafisikanya tidak sampai. Atau ya memang tidak sampai kah? Ya, bukan intermediate. Dia mengatakan itu bukan intermediate. Tapi ya, penjelasannya sendiri adalah suatu intermediate state, yaitu antara kematian dan hari penghakiman, hari Tuhan. So, that's an intermediate state. Ya kan? Ya, ini sudah masuk ke problem metafisika soal ruang dan waktu. Ya, tapi tidak ada penjelasan itu dalam bantahannya. Secara khusus, purgatori terjadi setelah kematian individu, post mortem, sesudah kematian. Dia mengalami penghakiman khusus yang menentukan nasib kekalnya, masuk surga, neraka, atau mengalami pemurnian di purgatori kalau masih ada sisa ketidaksempurnaan. Purgatori berlangsung sampai jiwa benar-benar dimurnikan dan siap masuk ke hadirat Allah. Pada akhir zaman, dalam penghakiman umum, ingat, Gereja Katolik mengajarkan dua bentuk penghakiman. Semua yang telah disempurnakan akan memasuki kemuliaan penuh bersama Allah. Jadi, apa yang dinyatakan penuh pada hari Tuhan tidak berarti sama sekali tidak berkaitan dengan keadaan jiwa setelah kematian. Jadi, ada periode yang harus dijelaskan oleh teolog-teolog Protestan. Jiwa kalian sesudah mati itu buat apa saja dikubur? Ke surga belum? Ke bumi tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Luther mengusulkan the sleeping soul, the sleep of the soul, pokoknya jiwa yang tidur. Saya bilang itu jiwa masuk freezer, nggak ngapa-ngapain kan, gentayangan juga nggak. Yaitu jiwa dibekukan sampai tunggu hari penghakiman. Pantas kamu tidak berdoa kepada orang mati, jiwanya di freezer, di freeze. Jadi bahkan kalau Om Sius tanpa kumis ini mengatakan bahwa api itu hanya terjadi pada akhir zaman, dia tetap mengakui prinsip yang sama, ya. Ada api eskatologis yang menguji, membakar, dan menyelamatkan orang yang memang milik Kristus. So, what's the problem here? Tidak ada. Dia hanya mengganti nama dengan final sanctification dan menolak untuk menyebutnya dalam bahasa Latin, ya. Dan dia sama sekali tidak membantah purgatori. Dia justru menegaskan adanya pintu masuk menuju purgatori dengan analisisnya tentang final sanctification pada video sebelumnya ketika menanggapi Romo Bayu pertama kalinya. Ya kan? Nah, kita beranjak ke dasar biblis yang keempat. Ternyata sudah 4 dasar biblis, siapa yang bilang tidak ada? Allah adalah api yang menghanguskan. Nah, ini yang kadang tidak muncul dalam penjelasan Protestan, termasuk penjelasan Deki tidak muncul. Allah adalah api yang menghanguskan. Ibrani berkata seperti ini, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani bab 12 ayat 29.
Ini bukan ayat kecil, ini gambaran besar tentang who is God, siapa itu Allah. Dalam kitab suci, hadirat Allah berkali-kali tampil sebagai api. Semak bernyala di hadapan Musa, tetapi tidak habis terbakar. Gunung Sinai diselimuti api, api turun dari surga atas mezbah. Yesaya dimurnikan dengan bara api dari mezbah. Daniel melihat takhta Allah sebagai nyala api. Yohanes melihat Kristus dengan mata seperti nyala api. Aklahat, ya, orang Dawan itu punya ungkapan untuk menyebut yang maha tinggi, salah satunya adalah Apinat Aklahat. Apinat Aklahat. Orang Dawan di sini tap-tap layar ya. Apinat Aklahat, yang menyala, yang membara. Ya. Jadi ketika orang percaya mati dan masuk ke hadirat Allah, dia masuk ke hadirat api yang kudus. Bagi musuh Allah, api itu membinasakan. Bagi sahabat Allah, api itu memurnikan. Itu logika purgatori. Apinat Aklahat. Kalau mau bertemu dengan Apinat Aklahat, you terbakar. Ya, kalau you dosa banyak, ya terlempar, hangus. Kalau you hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya dimurnikan, jadi tambah murni, jadi tambah kinclong begitu. Kayak orang pakai skincare double. Begitu, sudah sampai tangkap di sini. Ini yang tidak pernah dibahas oleh Protestan, karena kalau mereka bahas ini, ya akhirnya mereka harus terima purgatori. Ya, dasar biblis yang keempat, Allah adalah api yang menghanguskan. Oke, mungkin saya mau mendengar bagaimana pendapat teman-teman Protestan tentang api, terutama yang gemit. Kita bersama, kita punya ungkapan nenek moyang kita. Salah satu ungkapan yang maha tinggi itu Apinat Aklahat. Ya, Apinat Aklahat. Kalau ada orang gemit di sini, saya mau dengar cerita tentang Apinat Aklahat, bagaimana itu diterjemahkan dalam teologi gemit. Menarik. Kita bisa riset sama-sama. Purgatori bukan api yang bersaing dengan Kristus. Purgatori adalah Kristus sendiri yang memandang jiwa dengan mata api kasih-Nya sampai semua yang tidak kudus terbakar habis. Itu purgatorium. Masih ada dasar biblis yang kelima. Yesaya dimurnikan di hadirat Allah. Ya. Yesaya berkata seperti ini. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya bab 6 ayat 5. Lalu serafim mengambil bara dari mezbah dan menyentuh bibirnya. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya bab 6 ayat 7. Ini pola yang sangat-sangat jelas. Yesaya bukan musuh Allah, dia nabi, dia sahabat Allah. Tetapi ketika dia berdiri di hadirat Allah, dia sadar akan kenajisannya. Dia tidak dihancurkan, dia dimurnikan. Bara api itu dari mezbah, bara api itu tidak menggantikan rahmat Allah. Bara api adalah instrumen pemurnian Allah. Tahu instrumen? Ya, musik instrumen, musik alat, ya, tools. Jadi bara api itu tidak menghancurkan Yesaya, tapi justru memurnikan dia. Ya, dan begitu pula purgatori. Bukan pengganti salib. Dia adalah, purgatori itu adalah penerapan rahmat salib bagi jiwa yang perlu dimurnikan. Sampai sini tangkap. Penerapan, kenapa tidak diterapkan? Ya, penerapan rahmat salib bagi jiwa yang perlu dimurnikan. Masih ada dasar biblis, itu tentang dasar biblis dari Yesaya. Dasar biblis yang keenam, 1 Yohanes bab 3 ayat 2 dan transformasi saat melihat Kristus. Perubahan, transformasi, bentuk seberang, perubahan. Yohanes menulis seperti ini. Kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Perhatikan logikanya. Melihat Kristus menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Bunda Maria sudah melihat Kristus kan? Para kudus sudah melihat Kristus kan? Jadi jangan sok tanya, bagaimana caranya dia mendengarkan doa 1000 orang di Kupang ini? Begitu.
Jadi ini sangat-sangat dekat dengan inti purgatori. Ketika jiwa berjumpa dengan Kristus, dia ditransformasikan. Dia menjadi serupa dengan dia. Semua yang tidak serupa dengan Kristus harus lenyap, dikikis habis. Itu yang proses purgatorium itu. Jadi pemurnian final itu bukan ide yang asing. Itu konsekuensi dari visio beatifika. Penglihatan yang membahagiakan, visi beatifik, yaitu melihat Allah sebagaimana adanya yang mengubah manusia sampai dia serupa dengan dia. Sampai manusia itu serupa dengan Tuhan. Protestan mungkin, telinga Protestan mungkin, kenapa? Manusia sama dengan Tuhan. Berhala. Para setan. Jadi selama ini kamu jadi orang Kristen itu mau jadi apa saja, mau jadi tetap bejat total, begitu. Oke, sesudah melihat dasar biblis yang ternyata ada, hanya tafsir Protestan memang lain, tapi tidak mau diakui seperti itu. Mari kita lihat kelemahan-kelemahan dari Om Sius tanpa kumis ini. Kelemahan pertama sudah tidak ada kumis. Oke, kelemahan pertama. Ya. Dia menerima final sanctification, tetapi menolak purgatori. Ya kan? Dia terima final sanctification, tapi tolak purgatori. Ini inkonsistensi yang paling fatal. Kalau Om Sius kita berkata ada final sanctification, maka dia sudah menerima bahwa pengudusan orang percaya harus diselesaikan secara final sebelum masuk kemuliaan. Pertanyaannya, apakah final sanctification itu perlu? Kalau ya, Katolik setuju. Apakah final sanctification itu karya Kristus? Katolik setuju. Apakah final sanctification itu bukan kesempatan kedua? Katolik setuju. Apakah final sanctification itu bagi orang yang sudah diselamatkan? Katolik setuju. Apakah final sanctification itu membuat orang layak masuk kemuliaan? Katolik setuju. Terus apa yang ditolak dari purgatori ini? Yang ditolak hanya istilah, jaringan doktrinalnya yang kemana-mana, dan implikasi Katoliknya. Itu saja, bukan doktrinnya, jaringannya, konsekuensinya itu. Jadi dengan kata lain, Om Sius yang tanpa kumis ini menolak purgatori sambil menyelundupkan substansinya lewat pintu belakang dengan nama final sanctification. Itu kelemahan pertama. Ya, tidak menolak substansi, tapi justru menyelundupkan substansi yang sama. Kelemahan kedua, dia memakai standar pembuktian yang tidak dia gunakan untuk doktrinnya sendiri. Standarnya terlalu janda. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Om Sius tanpa kumis ini menuntut supaya purgatori muncul secara eksplisit dan lengkap dalam satu teks. Tetapi, apakah Trinitas muncul lengkap dalam satu ayat dengan formula satu Allah tiga pribadi? Sonada, jangan omong kosong. Makanya di layar teologi kepas kamu terus karena itu. Ya. Apakah dua kodrat Kristus muncul lengkap dalam satu ayat dengan istilah dua kodrat dalam satu pribadi? Sonada. Makanya Erastus angkat kepala. Ya, kamu semua bisa lawan Erastus. Dia pertanyaan begini, apakah dua kodrat Kristus muncul lengkap dalam satu ayat dengan istilah dua kodrat dalam satu pribadi? Sonde. Ini berikutin pertanyaan paling penting. Apakah daftar 66 kitab Alkitab Protestan muncul dalam satu ayat? Cari-cari tidak ada. Apakah sola scriptura muncul secara eksplisit dalam satu ayat? Lebison ada leh. Jadi, kalau dia menolak purgatori karena tidak ada satu ayat yang memuat seluruh sistemnya secara lengkap, dia sedang memakai standar yang akan membakar rumah teologinya sendiri. Doktrin tidak selalu hadir sebagai slogan jadi. Una substantia tres persona. Tres persona. Itu dong hafal mati, tapi tidak ada ayatnya. Doktrin tidak selalu hadir sebagai slogan jadi. Seringkali doktrin adalah sintesis setia dari banyak data wahyu. Ya. Jadi
Kalau mau cari ayatnya, stop ngomong una substantia tres persone. Hafal mati tapi tidak tahu jelas karena tidak ada ayatnya kan. Purgatori berdiri di atas sintesis seperti ini. Allah itu kudus. Tidak ada yang najis masuk surga. Orang benar bisa mati belum sempurna. Allah sendiri yang menyelesaikan pengudusan. Ada api ilahi yang menguji dan memurnikan. Ada doa bagi orang mati dalam tradisi Israel, misalnya. Nah, ini yang penting dilanjutkan. Dalam tradisi Yahudi, praktik mendoakan orang yang telah meninggal bisa dilihat pada 2 Makabe 12:43-45, di mana Yudas Makabeus itu mengumpulkan dana untuk mempersembahkan korban bagi dosa-dosa para prajurit yang tewas, dengan keyakinan bahwa doa dan persembahan itu bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal itu. Selain itu juga, kebiasaan mendoakan arwah terus terlihat dalam doa-doa Yahudi seperti Kadis yang didoakan untuk orang yang telah wafat. Orang Yahudi tetap mendoakan orang mati, hanya Protestan yang tidak doa orang mati. Ini menunjukkan bahwa keyakinan akan kemungkinan pertolongan bagi jiwa-jiwa setelah kematian sudah berakar dalam tradisi umat Allah sebelum Kristen. Kesaksian dan menjadi latar belakang historis bagi munculnya doktrin purgatori. Selain tradisi Yahudi, kesaksian gereja perdana juga memperkuat hal ini, doa kepada orang mati. Para bapak gereja seperti Santo Agustinus dan Gregorius Agung secara eksplisit membicarakan doa bagi orang mati dan manfaatnya bagi mereka yang telah meninggal. Agustinus misalnya dalam De Civitate Dei, The City of God, dia menulis seperti ini. Tidak bisa diragukan lagi bahwa doa gereja, kurban yang menyelamatkan, dan sedekah yang diberikan untuk mereka yang meninggal membantu mereka, sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Bantah sudah Agustinus. Sementara Santo Gregorius Agung dalam Dialogues berkata seperti ini. Sungguh betapa bermanfaatnya bagi jiwa-jiwa yang sedang mengalami penyucian menerima bantuan kurban misa. Satu catatan kaki penting, teman-teman Protestan, kalau Anda rajin baca Agustinus, Anda harus lihat catatan kaki dari catatan notes dari Agustinus itu. Dia meminta setiap orang yang membaca Confessiones itu harus mendoakan ibunya Santa Monica, terutama mendoakan dalam intensi berupa perayaan Ekaristi di altar. Apakah itu sudah dibuat oleh orang Protestan? Kalau tidak, berhenti baca Agustinus, kembalikan. Ya. Fakta bahwa tradisi ini hidup dalam gereja sejak masa para bapa patristik menunjukkan bahwa dasar praktik mendoakan arwah sudah sangat awal dan kuat dalam iman Kristiani. Nah, kesulitannya adalah teman-teman Protestan itu mempola pikirnya fragmentaris, ya. Jadi melihat doktrin-doktrin itu terpisah-terpisah. Kemudian mereka akan pilih ini yang esensial, ini primer, ini sekunder, ini tersier. Jadi doktrinnya kayak potongan-potongan apalah. Kemudian tinggal kita pilih. Kamu pilih yang mana? Ini harus pilih yang ini karena ini primer, ini sekunder, ini boleh pilih, boleh tidak. Yang ini tersier, ini mau bidat boleh saja. No, segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, itu kata Yesus Kristus. Bukan pergilah dan ajarilah mereka yang esensial, atau yang tidak esensial biarkan mereka menjadi bidat. Tidak juga kan? Itu bukan kata-kata Yesus. Oke? Kristus menyelamatkan secara sempurna. Penyelamatannya tidak berhenti saat seseorang mati. Itulah fondasi biblisnya. Ya. Nah, kelemahan berikutnya, Omsius tanpa kumis ini. Ya, kelemahan dasarnya sudah tanpa kumis kan. Dia menyamakan pemurnian dengan penolakan terhadap salib. Ya, dia menyamakan pemurnian itu penolakan terhadap salib. Coba amati, coba ke sana dan dengar ulang lagi, biar engagementnya meningkat, tapi juga bisa tangkap. Jangan bilang saya ada strawman dia. Dia menyamakan pemurnian dengan penolakan terhadap salib. Jadi Omsius kita ini berkata bahwa purgatori merusak finalitas salib karena manusia masih dihukum dan masih membayar sesuatu. Oke. Katakan kita setuju. Masalahnya, dia gagal membedakan antara pengampunan dosa dan penyembuhan akibat dosa.
penyembuhan akibat dosa. Apa bedanya? Kalau kamu paku sesuatu ke papan ini, kemudian kamu cabut kembali, pakunya tidak ada lagi, tapi bekas pakunya tetap ada. Apa yang kamu buat supaya papan ini licin kembali? Ya dumpul dong. Nah, dumpulnya itu. Jadi, kalau seorang berbuat dosa lalu bertobat, Tuhan mengampuni, tetapi apakah semua akibat batinnya langsung hilang? Tidak selalu. Kebiasaan buruk masih perlu dilatih, luka masih perlu disembuhkan, ketidakteraturan kasih masih perlu dibenahi. Jadi sampai sini kita bisa tangkap kenapa Protestan itu berpikir secara halusinatif, simsalabim. Di satu titik kita bisa tarik ke anti-inkarnasi sebenarnya. Tapi sudahlah, pelan-pelan. Apakah proses pengudusan itu menghina salib? Tentu saja tidak. Maka pemurnian final juga tidak menghina salib. Kalau pemurnian setelah pengampunan dianggap menghina salib, maka semua proses sanctification dalam hidup Kristen Protestan juga menghina salib. Tetapi Protestan sendiri percaya pada sanctification, bukan? Bahkan Om Sius kita percaya pada final sanctification. Jadi tuduhan bahwa purgatori menghina salib tidak konsisten. Yang benar adalah purgatori hanya mungkin terjadi karena salib Kristus. Purgatori hanya bisa terjadi karena salib Kristus. Tanpa salib tidak ada purgatori. Yang ada hanya penghakiman. Karena Kristus telah menebus, maka orang yang mati dalam rahmat-Nya tidak dibuang, melainkan disempurnakan. Bisa tangkap ya? Yang orang Katolik, yang orang bukan Katolik terserah mau tangkap atau tidak, bukan urusan saya. Kelemahan keempat dari Om Sius, selain tanpa kumis, dia terlalu menyederhanakan penjahat di salib itu. Ini argumen dari Protestan sudah saya bantah ulang-ulang ya. Om Sius kita memakai perkataan Yesus kepada penjahat di salib. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas bab 23 ayat 43. Sebenarnya sederhana saja, tidak perlu eksegesi panjang-panjang. Yesus belum mati juga kan? Belum naik ke surga, belum bangkit juga saat itu. Jadi bukan pada saat itu sebenarnya. Dia masih diproses. Paling kurang dia ada merenggang nyawa, mati dulu. Kemudian tahan sebentar karena Yesus masih 3 hari di dalam kubur. Iya kan? Pintu surga baru dibuka dan kebangkitan Yesus. Jadi pada hari ini juga engkau akan berada sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, tunggu. Ya, sudah. Sebentar di proses itu di purgatori sebenarnya. Justru ketika saya mengatakan itu langsung purgatori. Karena dia sudah diputuskan ke surga. Sementara Yesus belum mati. Untuk bangkit, buka pintu kubur. Baru semua Abraham mereka masuk satu-satu. Adam. Nah, begitu. Sederhana sekali. Tidak perlu butuh S25 Ultra. Lalu dia menyimpulkan tidak ada purgatori. Ini kesimpulan dari Hong Kong kayaknya. Ini lompatan yang tidak sah, saudara. Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa semua orang harus mengalami purgatori. Gereja mengajarkan bahwa mereka yang mati dalam rahmat Allah, tetapi masih belum sempurna, perlu dimurnikan. Kalau seseorang sudah dimurnikan sempurna oleh pertobatan, penderitaan, kasih, dan rahmat Kristus, dia bisa langsung masuk kemuliaan. Itu kalau contoh kasus, kamu dibaptis hari ini, lalu sepersekian detik sesudah dibaptis, kamu langsung meninggal dunia. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau sudah tahan 5 menit, selesai. Kamu kembali berdosa. Begitu. Ya. Penjahat disalib mengalami pertobatan radikal di hadapan Kristus, menerima penderitaan hukuman matinya, mengakui kesalahannya, membela Kristus, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasih Tuhan. Makanya dia bisa langsung bersama Kristus. Kamu pikir dia hanya pangku kaki di salib situ, goyang-goyang kaki langsung, oh keren, aku langsung bisa masuk surga loh. Kasus ini membuktikan bahwa Kristus bisa menyelamatkan secara langsung. Orang Katolik setuju, Gereja Katolik setuju. Tetapi kasus ini tidak membuktikan bahwa tidak ada pemurnian bagi orang lain yang mati belum sempurna. Ini sekedar eksagerasi ya. Kalau memang Om Sius memakai contoh itu, berarti semua orang Protestan harus disalibkan, bro. Jangan mau yang enaknya saja, yang dia masuk Firdaus.
tapi gantung di salib dulu. Siapa Protestan yang mau digantung di salib? Sini saya yang gantung. Penjahat yang disalib itu kan, kamu semua kalau bejat total, yang sini orang Katolik gantung kamu satu-satu supaya seperti penjahat yang disalib itu kan. Jadi apanya juga tidak mau ambil yang masuk surganya, tapi yang apanya dihilangkan, penderitaannya disalib dihilangkan. Coba, kenapa? Pertanyaan. Terlalu mau yang enaknya saja kan? Jadi Om Sius kita mengambil satu kasus langsung masuk Firdaus, lalu menjadikannya larangan universal terhadap semua pemurnian final. Itu bukan eksegese, itu generalisasi paksa. Ya. Masih ada kelemahan berikutnya. Kelemahan kelima dari Om Sius, dia salah membaca 2 Makabe. Salah membaca 2 Makabe. Om Sius kita berkata bahwa 2 Makabe 12 tidak mendukung purgatori karena orang-orang yang mati membawa benda berhala. Sedangkan penyembahan berhala adalah dosa berat, maka menurut teologi Katolik mereka mestinya masuk neraka, bukan purgatori. Kelihatan tajam, ya, tapi itu biasanya trik Om Sius itu begitu. Terlalu cepat. Dalam teologi Katolik, dosa berat secara penuh membutuhkan 3 unsur. Ya, 3 unsur untuk disebut dosa berat. Materinya berat, ada pengetahuan penuh, dan ada persetujuan penuh dari orangnya. Ya, jadi 2 orang bisa sama-sama membunuh. Ya, misalnya kamu kedapatan membunuh presiden. Yang satunya, pertama 2 orang kasus yang sama. Yang satunya sebagai sopir dan karena 1 dan 2 hal menabrak. Yang satunya memang dia merencanakan pembunuhan berencana pergi dan itu. Beda dosanya, keberatan dosanya berbeda. Ya, karena materi berat sama-sama berat, tapi pengetahuan penuh dan persetujuan penuh belum tentu. Makanya seorang sopir dengan seorang yang perampok yang membunuh beda. Membawa benda berhala memang materi berat, itu berat. Tetapi teks yang kita baca itu tidak memberi kita akses penuh kepada kondisi batin, tingkat pengetahuan, dan pertobatan terakhir mereka. Jadi, Om Sius kita langsung menyimpulkan bahwa mereka pasti mati dalam dosa berat subjektif penuh. Selain menjadi paus, ternyata Om Sius mencoba cosplay jadi Tuhan, ya. Itu kesimpulan yang lebih besar daripada data teks. So sad. Tapi yang lebih penting, saudara-saudara, 2 Makabe tidak harus memuat seluruh doktrin purgatori secara sistematis. Yang dibuktikan teks itu adalah prinsip dasar. Doa dan korban bagi orang mati bisa berguna bagi penghapusan dosa mereka. Penghapusan maksudnya pemurnian itu. Kalau kita membaca lebih dekat, 2 Makabe bab 12 ayat 39 sampai 45, nanti kamu baca lagi ya, menggambarkan peristiwa di mana Yudas Makabeus menemukan bahwa para prajuritnya yang gugur membawa benda-benda terlarang, lalu dia dan rekan-rekannya berdoa dan mempersembahkan korban untuk mereka agar dosa mereka diampuni. Nah, teks tersebut secara eksplisit menyebut tindakan doa dan kurban bagi mereka yang telah mati sebagai perbuatan yang sangat baik dan saleh, dan mendasarkan harapan Yudas pada kebangkitan dan belas kasihan Allah. Ya, penekanan pada doa dan kurban bagi orang mati sebagai upaya untuk membebaskan mereka dari dosa pada ayat 45 itu memperlihatkan keyakinan bahwa jiwa masih dapat dibantu setelah kematian. Kalaupun muncul keberatan bahwa para prajurit itu berdosa berat, teks itu sendiri tidak menegaskan bahwa mereka pasti binasa selamanya, tetapi justru menyisakan ruang harapan melalui pertobatan dan belas kasihan Tuhan. Ya, jadi 2 Makabe menggarisbawahi praktik dan keyakinan bahwa doa bagi orang mati punya manfaat nyata untuk pengampunan, meskipun tidak merinci proses pemurnian itu secara lengkap. Poinnya di situ. Jadi tidak pakai Makabe sebagai kitab suci, tapi jadi maksudnya menurut saya begini, orang Protestan itu menolak doa kepada orang mati
Karena menurut mereka doa itu bertentangan dengan kitab suci. Tapi sebelum percaya itu mereka buang kitab suci dulu. Jadi menurut mereka doa kepada orang mati itu bertentangan dengan kitab suci. Tapi sebelumnya mereka buang dulu kitab suci. Baru bilang. Ya, agak aneh tapi nyata. Jadi sebenarnya ini saja sudah cukup untuk meruntuhkan fondasi anti purgatori yang mengatakan bahwa setelah kematian tidak ada lagi manfaat doa bagi orang mati. Jadi mereka biasa bilang tidak ada manfaat doa orang mati karena itu bertentangan dengan kitab suci. Tapi sebelum itu mereka sudah membuang kitab suci, baru mereka bilang bertentangan dengan kitab suci. Jadi dua Makabet tidak perlu menjadi semacam tutorial lengkap tentang purgatori. Dia cukup menunjukkan bahwa tradisi umat Allah mengenal doa bagi orang mati berdasarkan harapan kebangkitan dan pengampunan. Jadi kalau Deki mau menunjuk dua Makabe ini bukan soal purgatorinya, tapi soal doa kepada orang mati, itu mungkin masih lebih ini, ya. Karena purgatori basisnya bukan di situ. Purgatori dari kata-kata Yesus sendiri. Ya. Kelemahannya masih 6 lagi. Ternyata berapa? Keenam. Kelemahan yang keenam. Dia tidak menjawab pertanyaan paling penting. Itu sudah ciri khas dari beberapa pendeta. Begitu dijawab mereka putar atau minum ke sana ke sini, dia merasa lebih pintar lalu kemudian tidak jawab soal. Ini lubang terbesar, ya. Om Sius kita yang tanpa kumis ini membawa ayat ini dan ayat itu, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan dasar. Apa yang terjadi pada orang percaya yang mati dalam Kristus tetapi belum sempurna? Kalau dia berkata orang itu langsung masuk surga tanpa pemurnian, maka surga berisi ketidaksempurnaan, persis yang mau coba dia sangkal terhadap Romo Bayu. Tapi dengan demikian dia memberikan substansi final sanctification. Nah, kalau dia berkata orang itu masuk neraka, maka keselamatan dalam Kristus menjadi rapuh. Kalau dia berkata Allah menyempurnakannya seketika, maka sebagaimana dia sudah tegaskan sebelumnya, dia sudah menerima final sanctification. Dan kalau final sanctification itu terjadi setelah hidup duniawi selesai, maka dia sudah menerima inti dari purgatori. Ya. Dia boleh berkata bahwa itu bukan purgatori, tetapi substansinya sudah ada. Pemurnian final oleh Allah sebelum kemuliaan. Itu dulu. Jadi jangan main karikatur hanya untuk menolak Katolik. Intinya ada pemurnian final oleh Allah sebelum kemuliaan. Katolik menyebutnya purgatorium. Jadi penolakan Om Sius ini seperti menolak kata jembatan Noelmina. Dia tidak mau sebut jembatan Noelmina. Jembatan tidak ada. Ya, yang saya lihat itu jalan penghubung di atas sungai Noelmina. Sama seperti jembatan Noelmina. Dia menolak kata jembatan, lalu membangun jalan penghubung di atas sungai. Ya, dia menolak adanya jembatan Noelmina, tapi dia menerima bahwa ada jalan penghubung di atas sungai Noelmina. Orang Timur pasti tahu sungai Noelmina, kan? Nah, nama boleh diganti, bro, tetapi fungsi tetap sama. Ya, orang Katolik bilang itu jembatan Noelmina. Dia bilang tidak, itu sebuah jalan penghubung di atas sungai Noelmina. Nah, ada berapa kelemahannya, ya? Tapi kelemahan yang utama itu tidak ada kumis. Ya, oke. Om Sius kita ini menolak purgatori karena menurut dia tidak ada dasar biblis. Tetapi dia menerima final sanctification. Dengan demikian, dia mengakui bahwa orang percaya masih perlu disempurnakan secara final sebelum masuk kemuliaan. Itu adalah inti paling dasar dari purgatori. Dia menolak purgatori sebagai penghinaan terhadap salib, tetapi dia menolak purgatori sebagai penghinaan terhadap salib. Ya, menolak purgatori sebagai penghinaan terhadap salib. Kenapa ada apa? Mungkin di report, ya, di report. Oke lah, kita lanjut, ya. Dia menolak purgatori ini sebagai penghinaan terhadap salib. Tetapi final sanctification juga merupakan karya setelah pembenaran.
Kalau final sanctification tidak menghina salib, maka purgatori juga tidak otomatis menghina salib. Dia berkata 1 Korintus bab 3 hanya menguji pekerjaan, tetapi pekerjaan menyatakan kualitas pribadi, dan teks itu tetap memuat api, kerugian, dan keselamatan. Dia memakai penjahat di salib untuk menolak purgatori, tetapi Katolik tidak mengajarkan semua wajib masuk purgatori. Orang yang sudah dimurnikan sempurna bisa langsung bersama Kristus. Dia menolak 2 Makabe karena kasus penyembahan berhala, tetapi dia menyimpulkan terlalu jauh tentang kondisi subjektif jiwa mereka dan mengabaikan poin utama teks, doa bagi orang mati dianggap saleh dan berguna. Jadi kesimpulannya jelas, Om Sius belum membantah purgatori. Dia hanya membantah versi sempit yang dia susun sendiri, lalu mengganti kebutuhan purgatori dengan istilah final sanctification. Ya, jadi ya, para pendeta yang sibuk memukul purgatorium, doktrin gereja Katolik, tidak berhasil merobohkan purgatori. Mereka hanya mengganti papan nama. Ketika Katolik berkata, Allah memurnikan orang yang mati dalam rahmatnya sebelum masuk kemuliaan, mereka berteriak, tidak ada purgatori. Tapi ketika dia sendiri, mereka itu harus menjelaskan bagaimana orang percaya yang belum sempurna bisa masuk surga. Mereka pakai istilah lain, final sanctification. Di situ masalahnya. Kalau ada final sanctification, maka ada pemurnian final. Kalau ada pemurnian final, maka problem purgatori diakui. Kalau problem purgatori diakui, maka Om Sius tidak membantah purgatori. Dia hanya menolak nama Katoliknya. Jadi memang tidak heran ya, kembali kita lihat. 5 prinsip reformasi itu ditegaskan dalam bahasa Latin. Tapi begitu sebuah konsep khusus untuk eskatologi, bahasa Latinnya segera diganti dengan bahasa Inggris, final sanctification. Itu kan bahasa Latinnya purgatorium. Selesai. Jadi Om Sius kita menolak api penyucian ketika apinya berlabel Katolik, tetapi menerima pengudusan final ketika apinya dibungkus istilah Protestan. Perbedaan istilah dan penekanan tradisi memang kerap kali menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan teologis ya. Nah, saudara-saudara, terutama yang para apologis Katolik ya, penting untuk menyoroti perbedaan istilah ini secara jujur tapi tetap bersahabat. Ketika berdialog, mulai dengan mencari titik temu teologis dan bertanya terbuka. Apa yang Anda maksud dengan final sanctification memiliki makna serupa dengan pemurnian sebelum masuk ke hadirat Allah? Ya. Jadi tidak usah meniru mereka yang mencoba untuk mempermalukan lawan lalu memaksakan istilah-istilah khas dari ini sendiri. Fokus untuk membedakan antara pemaknaan teologis dan perbedaan label semata. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini, karena menurut saya terlalu banyak strawman, bukan sekedar strawman, tapi sudah olok-olokan terhadap purgatori. Padahal ketika mereka menjelaskannya, mereka hanya ganti katanya, tidak memilih bahasa Latinnya, tapi memilih bahasa Inggrisnya, final sanctification. Jadi saya sudah menunjukkan ada 5. Itu sekedar untuk menunjukkan bahwa ada ayat biblis. Semua ayat biblis itu bisa dipakai, semua kitab suci, seluruh ayat kitab suci bisa dipakai untuk menunjukkan adanya purgatori. Lalu kelemahan dari Om Sius dan seperti itu, untuk membuat kita sadar bahwa kadang-kadang istilah yang berbeda kadang-kadang istilah yang berbeda tapi maknanya sama, tapi ada yang juga istilahnya sama tetapi ternyata maknanya berbeda. Nah, itu yang harus disadari. Dan saya selalu menganjurkan kepada orang Katolik yang kalau mau berdialog dengan teman-teman Protestan, tanyakan dulu, itu wajib tanyakan dulu, kamu dari denom apa. Kalau dia menolak, oke lah, tapi itu perlu sebagai pegangan untuk tahu fusi horizonnya, latar belakang pemahamannya tentang apa itu Tuhan, apa itu gereja, apa itu Tritunggal, itu semua terbingkai dalam denom apakah kamu.
Dan tidak banyak yang mencoba menjawab secara jujur, saya dari Denom ini. Biasanya tidak, saya hanya Alkitab sih, saya bukan Denom. Oke lah, terima kasih dan keep calm and stay away dari para serigala berbulu domba. Natuin ho